Pejamkanlah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Pertama-tama telah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat hidayah dan enak kita semua dapat berkumpul dalam rangka untuk diseminasi aksi nyata budaya positif dari saya sendiri sebagai bagian tugas untuk melakukan aksi nyata di 5 sekolah. Dan tak lupa salawat dan salam tetap kita limpahkan pada Nabi kita, Nabi zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu ya maaf, Ibu kami hormati. Mohon maaf saya lagi dalam hal ini mungkin saya pribadi mengganggu jam istirahat, mengganggu jam pribadi semuanya. Dikarenakan mungkin saya harus melaksanakan tugas untuk mentransfer lah, untuk sharing ilmu mungkin yang ada pada saya ketika kemarin melakukan pendalaman materi modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, Ibu semuanya, sebetulnya banyak sekali hal yang perlu saya sampaikan. Kita langsung saja kita buka kegiatan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, Ibu semuanya, kami dari CGP Angkatan 9 alhamdulillah sudah mencapai modul 1 terakhir. Ini merupakan aksi nyata budaya positif yang saya lakukan hari ini nanti diunggah di PMM. Nanti insya Allah nanti ada umpan balik untuk saya sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi masukan buat saya sendiri pribadi, teruslah untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya ini dapat manfaat. Dalam materi kali ini yang akan saya jelaskan tentang budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Karena kita sering mengenal bermacam-macam budaya atau mungkin kebiasaannya di sekolah ini. Tentu saja kegiatan ini harus kita lakukan dalam rangka untuk menumbuh kembangkan potensi atau menumbuh kembangkan karakter yang ada pada diri Anda. Apa itu budaya positif? Nah, mungkin materi akan saya terapkan hari ini ada 6, mudah-mudahan 1 jam Ibu PP ya, 1 jam 20 menit
mudah-mudahan bisa selesai. Bentar. Ya. Yang pertama nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, yang keenam restitusi segitiga restitusi. Ya, ini adalah materi merupakan bagian dari saling menyambung. Artinya tidak dapat terpisahkan sebab satu bagian lainnya itu akan membuat satu keterkaitan dan tidak bisa mengembangkan potensi dan karakter anak. Kita ada satu. Ini yang disebut dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penormat dan tanggung jawab. Jadi sebetulnya budaya positif ini sekolah sudah kita biasa laksanakan. Ya, cuman istilah yang kita kembangkan mungkin tidak terlalu familiar. Jadi sebetulnya budaya-budaya ini sudah kita laksanakan sehari-hari. Satu contoh mungkin yang pertama kita misalkan untuk membuang sampah pada tempatnya, atau mungkin juga berdoa sebelum mulai pelaksanaan pembelajaran sebagainya. Nah, sekali budaya positif yang sudah kita biasa kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini bisa menjadi penggugah, bisa menjadi pembuat pencerahan buat kita semuanya. Yang pertama, untuk budaya positif yang harus kita tahu adalah kuncinya adalah guru sebagai penuntun. Di sini menurut KHD malahan kita lebih menghamba kepada murid seperti itu. Bukan berarti nilai negatif ya, tapi menghamba itu adalah apa yang diinginkan oleh guru harus kita laksanakan. Ya. Di sini guru hanya sebagai penuntun, hanya sebagai pengarah apa yang dilakukan oleh anak. Jadi intinya kita sebagai guru kita hanya menjadi penuntun atau sebuah fasilitas juga bisa, atau juga sebagai mungkin hanya sebagai mengarahkan saja apa yang menjadi kehendak guru kita seperti itu. Untuk menjadi guru sebagai penuntun tentu saja kita mulai dari sendiri sendiri. Kita sebagai guru mungkin saya pribadi ya, kata orang itu guru itu ditilang di guru seperti itu. Ketika kita menjadi penuntun, kita harus merubah paradigma atau mungkin mindset kita sendiri. Seperti apa sih guru yang diingat oleh peserta didik seperti itu. Ya, tentu saja ini berhubungan dengan ketentuan yang sudah ada, yang sudah dikaitkan dengan peraturan pemerintah. Seperti apa yang guru yang kita inginkan? Ya, mungkin yang pertama harus ada, kita adalah sebagai pendidik. Ya, pendidik di sini bukan saja berarti hanya dalam segi segi pengetahuan, tapi dari segi karakter dan sebagainya. Ya. Di sini juga guru sebagai pengajar. Nah, di sini guru sebagai pengajar adalah guru sebagai memberi pemahaman tentang kebudayaan, tentang pengetahuan yang selama ini yang kita alami hari ini sampai ke depannya. Di sinilah kita sebagai guru harus bisa merubah mindset kita sebagai guru seperti apa yang diinginkan oleh peserta didik. Untuk yang ketiga, supaya kita bisa berbenah diri dalam rangka menjadi guru yang diinginkan oleh peserta didik, kita berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Ya, kenapa berpikir positif? Biasanya hal-hal yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, mudah-mudahan kita ke peserta didik itu harus bersifat berpikir positif.
misalkan ada sedikit yang nakal atau nggak bisa diam, kita berpikir positif. Artinya berpikir itu adalah betul, memang itu adalah kepribadian kalau kita kembangkan seperti itu. Yang selanjutnya berhati positif. Ketika kita sudah berpikir positif, mudah-mudahan kita bisa berpikir positif. Artinya kita berhati positif itu apa yang kita canangkan dalam apa yang kita pikirkan dalam hati ini, sesemuanya itu adalah untuk mengembangkan potensi yang ada di diri anak. Ya, mudah-mudahan dengan berhati positif, artinya berkaitan positif, berparadigma positif, mudah-mudahan kita bisa bersikap positif. Artinya kita bisa bersikap baik. Apa-apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi dalam diri kita itu mungkin bagian dari kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, ya. Ya, itu yang harus kita tanamkan. Kita sebagai guru berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Selanjutnya, guru sebagai pamong. Di sini kalau dia sebagai pamong, sebagai among, jadi bisa memberikan rasa kasih sayang dan sebagainya kepada murid. Mudah-mudahan dengan seperti itu guru bisa menjadi suri tauladan, bisa mengangkat harkat derajat murid untuk bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, dalam hal ini untuk pengembangan diri murid juga ada yang disebut kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Apa itu kodrat alam? Itu adalah kemampuan yang ada dalam diri anak sejak anak lahir ada, seperti itu. Kalau pada zaman itu berhubungan dengan kemampuan atau kondisi yang akan kita hadapi masa sekarang dan akan datang. Itu pada zaman. Ya, itu yang dapat saya jelaskan tentang budaya positif. Jadi dapat kita simpulkan, budaya positif ini bisa terjadi apabila kita bisa menjadi sebagai penuntun dalam diri kita sendiri dan bisa menjadikan penuntun bagi peserta didik kita, sehingga kita bisa berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif, sehingga kita dapat mengembangkan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu tentang budaya positif. Ini contoh budaya positif ya, yang harus kita kembangkan di sekolah. Yang pertama, memberikan pujian kepada anak. Ini sering saya lihat alhamdulillah sekolah ini, misalkan dengan dengan kata-kata keren, ujung, atau bisa dengan kata-kata bagus, sebab itu bisa memberikan budaya positif supaya anak bisa merangsang, supaya anak merangsang supaya lebih baik lagi. Yang kedua, contohnya itu menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan. Yang mudah-mudahan kita di sini di sekolah ini dalam rangka menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan, kita dengan berusaha menciptakan suasana yang bebas bullying, bebas kekerasan, bebas dari segala rupa yang berbentuk dengan fisik seperti itu. Walaupun toh mungkin saya sendiri ya suka kaget, malah suka di luar nalar, di luar kebiasaan ketika kita ingin menciptakan yang bebas kekerasan. Itu memang banyak anak yang tidak bisa, kebanyakan mungkin yang tidak bisa dengan dengan berkata-kata sebagainya ya. Tapi mungkin dengan kita terus menciptakan yang bebas kekerasan, mudah-mudahan anak bisa mengimbangi lah, bisa merubah seperti itu. Yang ketiganya, mengajarkan nilai moral. Jadi dalam ini mungkin kita sebagai guru, moral di sini terus berhubungan dengan nilai-nilai yang karakter yang akan kita inginkan, seperti itu ya. Mulai dari tanggung jawab, simpati dan sebagainya. Yang keempat, menciptakan pelajaran yang menyenangkan. Di sini untuk menciptakan pelajaran yang menyenangkan, alhamdulillah
kita sudah melaksanakan sebut dengan gasing ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam 10 apa Bu Haji? 10 hari apa 10 komponen? 10 hari. 10 hari kita bisa menciptakan laporan menyenangkan. Itu kan bagian dari kiat-kiat kita supaya pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat menyenangkan. Ya seperti itu. Ini juga bisa dilaksanakan dengan menciptakan suatu metode atau model pembelajaran yang bisa menuntun kepada anak yang lebih menyenangkan untuk belajarnya. Saya lihat kemarin malah setiap hari saya lihat Ibu Nemi ya sering pembelajaran di luar, sering melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar. Itu kan salah satu yang menyenangkan supaya tidak bosan untuk untuk belajarnya seperti itu. Ini hanya beberapa positif ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah yang kita cintai ini. Selanjutnya, setelah kita menerapkan budaya positif, tentu saja tidak akan lepas dari nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan? Kalau kita runut itu nilai kebaikan yang bersifat umum. Ya, menurut Diana Gosen, ya, bahwa kita ingin menemukan motivasi intrinsik itu dari dalam diri seorang, maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai kebajikan universal. Jadi kalau kita sebagai guru ingin menerapkan atau ingin munculkan motivasi atau dorongan dari dalam, kita harus menemukan nilai kebajikan dalam anak tersebut. Ya, kenapa kita menemukan nilai kebajikan dalam kerja anak? Yang pertama, kita laksanakan dengan yang pertama, sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk bentuk karakter. Di sini kenapa kemarin ketika Kurtilas ada penambahan komponen pengembangan karakter, karena juga di di kurikulum Merdeka Belajar pengembangan karakter dalam bentuk Bapak Ibu dalam bentuk profil pelajar Pancasila yang memang itu seperti itu. Inilah yang kita inginkan. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus melaksanakan ini di sekolah? Yang pertama, nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah. Jadi sekolah biasanya lebih mudah untuk menerapkan nilai-nilai. Karena mungkin sekolah di sini kan setiap hari sekolah mungkin kita bisa bisa mengembangkan potensi karakter dalam diri anak sendiri. Yang ketiga, konsep-konsep dan prinsip etika yang pasti. Jadi dalam nilai kebajikan itu ada konsep, ada prinsip etika yang pasti. Jadi ketika kita menerapkan suatu nilai itu tentu saja di semua kalangan, di semua mungkin warga negara, adat istiadat, agama itu akan sama, karena itu pasti tidak akan berbeda dan tidak akan berubah seperti itu. Nah, ini sebagai contoh-contoh nilai kebajikan universal yang menurut beberapa institusi. Yang pertama dari IBO Primary Yes Program. Ini ada sikap murid yang harus kita tanamkan yang berunsur pada nilai kebajikan. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, rasa hormat. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, menghargai. Antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu menurut IBO Pemilihan Program. Ini sikap murid yang mudah-mudahan kita bisa dikembangkan di karakter anak seperti itu. Ya. Bapak mau mencari satu ini aja. Yang penting ada dulu. Yang kedua, menurut Indonesian Heritage Foundation (IHF), ada 9 pilar karakter yang harus ditumbuh kembangkan oleh peserta didik dan kita.
Yang pertama cinta Tuhan dan sebab ciptaannya. Ini berhubungan dengan keagamaan ya. Yang kedua kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan dan suka menolong, serta gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah kebajikan menurut Indonesian Heritage Foundation. Jadi ada 9. Mudah-mudahan saya kira di sini mungkin ibu-ibu sudah menerapkan ya cinta Tuhan dan cinta ciptaannya dengan berdoa lingkungan, dan saya akan belajar dengan berdoa. Setelah belajar berdoa seperti itu. Yang kedua kemandirian dan tanggung jawab. Di sini ditekankan dengan anak supaya bisa belajar mandiri, tanggung jawab, misalkan dengan memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Yang selanjutnya kejujuran. Ini yang kemarin itu saya dengar ada di beberapa kelas tentang kejujuran, perlu kita proses lagi lebih baik lagi. Dan ini yang terakhir ini yang saya mungkin pernah alami, hormat dan santun. Toh kenapa murid sekarang itu hormat santunnya kurang kepada bapak ibu guru? Nah itu akibat dari proses kemajuan zaman, atau mungkin proses dari kita selama ini ada degradasi moral. Artinya ketika kita mengimbangi untuk anak bersikap lebih baik lagi, dan kita terbentuk dengan HAM ya katanya ya, hak asasi manusia seperti itu. Malahan di berbagai pelosok, di berbagai daerah ada guru yang itu kan bagian dari mendidik ya, tapi ya seperti itulah itu. Karena kalau guru itu kan upama di kelebaknya waktu sekolah dicaresa ketiasa, di pelotok ketiasa, maka diciwit seperti itu dulu itu ya, seperti itu. Mudah-mudahan walaupun tidak seperti itulah, itu kan kajian zaman dulu. Mudah-mudahan dengan adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan karakter pada anak, mudah-mudahan hormat dan santun ini tetap kita tanamkan kepada anak. Yang selanjutnya dermawan. Alhamdulillah kita setiap hari Jumat suka melaksanakan kenceran Jumat ya dan sebagainya. Suka menolong, gotong royong. Ini bisa dikembangkan dengan kegiatan, misalkan adanya lagu kerja setiap kelas, itu bagian dari gotong royong menolong. Selanjutnya percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Jadi tunjukkan Mbak Ibu, seharusnya kalau formal itu kan lebih ke arah pengembangan ke penghasilan. Ini ada percaya diri, kreativitas, ini harus tetap dikembangkan dalam artian ketika Bapak Ibu mengajar, ya diharuskan anak itu mengembangkan kepercayaan dirinya dengan cara ya berbicara di depan kelas, memimpin sebuah kelompok kecil dan sebagainya, itu bisa menambah percaya diri dan sebagainya. Karena kepemimpinan bisa dikemukakan, misalkan menjadi KM atau menjadi pemimpin di upacara sebagainya. Ya itu mungkin yang disampaikan. Ya mudah-mudahan ada 9 karakter ini bisa kita tanamkan. Walaupun toh saya lihat dari 9 ini hampir semuanya sudah ditanamkan lah ke dalam. Mudah-mudahan depannya kalau kita sudah mengetahui konsep seperti ini, kita lebih tekankan lagi supaya anak dari 9 pilar ini kita bisa bisa kita kembangkan. Selanjutnya ini kebajikan menurut pertama hidup ya, lifelong witness dan life skill. Hidup yang pertama adalah percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak menekan orang lain, berikan yang terbaik dari diri. Nah ini mungkin berhubungan dengan diri kita. Yang pertama dapat percaya, yang kita
sebagai guru mudah-mudahan dapat dipercaya mengemban tugas kita sebagai guru untuk mengembangkan potensi anak, ya, lurus hati, artinya kita bertawakal, berpendirian, mengembang poinnya, ulah tambah pustaka sudah jimat itu kita tegas lugas kenapa yang kita aturan yang kita tanamkan di lingkungan sekolah ataupun di dinas kita turuti sedemikian rupa. Itu bagian dari tugas kita, ya. Pendengar aktif ini berhubungan dengan siswa, biasanya suka ngobrol-ngobrol, ya, seperti itu. Yang selanjutnya tidak ada orang lain, ini berhubungan dengan yang kita tidak menjadi jumawa, bukan orang yang coba tanpa orang lain kita tidak apa-apanya, seperti itu. Selanjutnya memberikan yang terbaik dari diri, artinya ketika ada slogan bumi ini bijak, nanti dijunjung, seperti itu. Jadi ketika kita tiap di suatu tempat, kita kembangkan pada diri kita yang terbaik dari diri kita. Jangan kita melihat orang lain lah, kan orang lain itu orang iya gitu. Yang penting apa yang kita kemukakan, apa yang kita tanamkan itu hal yang berbuat kebaikan. Jangan sampai kita menanamkan hal yang negatif lah. Artinya bisa memberikan nilai yang kurang baik kepada kita sebagai seorang guru, seperti itu. Mulai dari segi waktu, mulai dari segi karakter dan sebagainya. Memang saya sendiri suka ketika kita benar terbaik karena terkecoh dengan dengan orang lain, seperti itu. Mudah-mudahan kita lebih ajib lah, lurus hati. Apa yang kita tanamkan yang terbaik, mudah-mudahan kita akan dapat. Kalau sebagai macana ditanam, dipetik, tanam seperti itulah. Mudah-mudahan tanpa ada istilah kita penghargaan lah. Artinya ketika kita terbaik, kita yang melihat dari segi penghargaan, baik itu dari penghargaan secara finansial atau lain sebagainya, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu, ini catatan kebajikan universal menurut beberapa institusi, beberapa kelompok. Mudah-mudahan semuanya sebetulnya dari semua nilai kebajikan ini semuanya pasti ada. Artinya semuanya hal-hal yang baik yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita kembangkan diri anak dan diri kita sendiri. Sebab kalau kita ingin berhasil, ya kita pertama tanamkan dulu kebaikan pada diri kita sendiri, seperti itu. Ya. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, ada beberapa kasus mungkin ya. Saya ingin Bapak Ibu bisa menjelaskan seperti apa seperti ini, apa yang kita lakukan apabila ini terjadi kepada diri kita. Ya, saya bacakan. Ini dilema dan etik, rujukan moral dan dilema etika. Ini berhubungan dengan nilai kebajikan yang kita kita akui, yang kita tanamkan dalam diri kita sendiri, seperti apa. Ini ceritanya, Raihan adalah seorang murid kelas 12 yang sangat berbakat di bidang seni. Dia juga sopan dan baik hati. Dia selalu membuat orang terkesan dengan karya seni yang dibuatnya. Namun dia tidak menyukai pelajaran matematika. Nilainya untuk pelajaran matematika selalu di bawah KKM. Ya. Sebelum mengikuti ujian akhir SMA dan pengumuman lulusan SMA, Raihan sudah diterima di universitas pilihannya di jurusan seni. Kalau bisa PMDK, kalau namanya salah itu. Pada hari ujian sekolah pada matematika, ada dan guru pengawas ujiannya adalah memperlogi Raihan menyontek pada saat ujian sekolah matematika. Setelah ujian selesai, Anda mengunjungi ke ruangan Anda. Raihan mengaku kalau dia menyontek, tapi ia mohon Anda tidak melaporkannya kepada sekolah. Ia melakukannya hanya untuk lulus SMA agar
bisa kuliah di Universitas Indiana. Nah, jadi ini kasusnya, jadi ini berhubungan dengan kodrat alam ya. Sebab kodrat alam ini tumbuh sejak lahir. Ini berhubungan dengan kaidah-kaidah yang kemarin, sekarang sudah ganti ya. Kemarin ketika lulusan harus ada 4 atau 3 mata pelajaran harus lulus seperti itu. Untuk pertanyaannya, apa yang Anda lakukan? Di sini berarti kita sebagai pengawas ujian, ya. Apakah yang dilakukan? Apakah Anda tetap melaporkan kepada kepala sekolah atau menyimpan hasil rapat? Nah, ini bagian dari kita sebagai arah. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya, kalau ada sebagai pengawas ujiannya. Dari sini, apakah Anda akan melaporkan kepada sekolah atau tidak? Terus apakah Anda menyimpannya? Tidak bisa dijelaskan, maka seperti itu. Nah, ibu-ibu lihat itu pada apa namanya teh berpendapat, ada kumaha dulu. Maka bebas saya ibu udah supaya kami sajam lah cakap sejam. Nah, tos di depan itu setengah jam. Maka balik pendapatnya maka. Nah, ini yang pertama. Ya, kalau tidak ada nanti tidak apa. Yang kedua ini berhubungan dengan ini. Anda adalah bendahara panitia acara pentas seni. Dari sekolah Anda. Setelah acara selesai, ketua panitia meminta Anda menggunakan dana yang tidak terpakai untuk pembubaran panitia dengan mengadakan pesta kecil-kecilan. Ketua panitia meminta Anda sebagai bendahara panitia untuk membuat kwitansi palsu untuk biaya acara tersebut karena dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan semacam itu. Apa yang Anda lakukan? Enggak, aku tanya badai. Ini mah hanya pendapat saja. Ya, kita bersharing lah. Karena ini berbagian dari kependidikan yang kita anut selama ini dalam diri kita. Itu bebas ya, mungkin bisa dikemukakan atau tidak apa-apa. Kita bisa menilai mungkin kemampuan kita, dari kebajikan kita yang akan seperti apa seperti itu ya. Ini berdua dengan nilai moral dan etika. Jadi yang betul dalam setiap kejadian di lingkungan sekolah, di rumah atau maupun di masyarakat, banyak kejadian yang mungkin suka berbenturan dengan moral atau etika yang sudah kita tanamkan. Nah, saudara yang sudah kita anut seperti itu. Abi wae sekadar bingung abi gen, karena dia ketika contoh sebagian di masalah soal agamanya yang berhubungan dengan dari kebajikan yang ditanamkan di diri sendiri lah, sebagian dari mungkin bagian dari nilai-nilai lah, atau mungkin bagian dari apa yang kita anut. Karena ini sok rame gitu, bisa tunggu jauh gitu. Contoh misalkan kalau ada api ada yang meninggal gitu nya, kan ada yang suka kain tidak tali seperti itu ya. Jadi itu kan ada api, pribadi api ya. Hal itu kan hal yang bukan lumrah sih. Kebaikan maksudnya kita berdoa lah menurut kebaikan seperti itu, tidak salah. Tapi yang di lain pihak mungkin sakama sakasur beda pendapat gitunya. Cina menurut itu hal endoi tersebut katanya bidah dan sebagainya, itu kan itu seperti itu. Ini juga bahas seperti ini, hampir sama seperti ini. Menurut ketua panitia ya itu bisa dikondisikan seperti itu, tapi kan
ada nilai dari bendahara yang harus ditanamkan, apa harus menuruti kepanitiaan atau panitia atau harus sesuai dengan nilai ditanamkan seperti itu. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa menilai masing-masing seperti itu. Ini mah hanya apa namanya ya, hanya gambaran kecil lah apa yang kita tanamkan, apa yang kita anut yang cabut hari ini secara rutin seperti itu ya. Mungkin ada yang lah tidak naon yang penting mah juta buah karakter sorangan seperti itu ada gitu. Tidak naon yang penting bisa dipakai bersama-sama seperti itu. Jadi ya saya sendiri tidak bisa menyebutkan ke mana yang baik. Itu tergantung dari apa namanya konsep nilai yang diberikan yang masing-masing kita anut. Pak Rani, Ya. ini apa perlu dibahas? Mungkin kebutuhan pasarnya sendiri dari persoalan-persoalan ini mungkin butuh pendapat atau perlu dibahas atau tidak dijadikan bahan diskusi? Sebetulnya sih di sini tidak ada kaidah. Oh, tidak ada Ya, kaidah itu sportif, tidak ada yang penting tapi mengungkap mendeskripsikan apa yang saya dapat gitu, seperti itu. Mungkin pengertiannya saja yang harus Ya, betul. Dilema. Kalau dilema etika mah jadi kebajikan ya, Ya. benar dengan benar ya. Ya, betul. Jadi benar. Kalau dilema mana kebajikan yang benar bertentangan dengan yang salah. Jadi itu bedanya antara dilema etika dan dilema. Ya. Kalau dilema itu mah benar dengan benar bertentangan ya. Ya, Dua betul. benar itu mana yang dipilih. Kalau bisa mah salah satu benar ya, pernyataan benar yang lain salah. Itu memang Kalau sini kan mungkin menilai ke arah benar-benar itu ya. Jadi kalau misalnya benar dengan salah itu ya. Kalau Iya. kita seperti itu. Ini mah hanya mungkin konsep simpuling pribadi itu Iya. dalam rangka untuk menilai kebajikan, nilai mungkin ya nilai kemampuan diri sendiri seperti itu. Tidak apa-apa harus dibahas itu. tidak harus dibahas. Tidak apa-apa. Ini kan contoh saja. Biar aman. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori yang kedua. Sudah cukup. Ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ini sering kita tanamkan di pesan didik ataupun mungkin ke teman sejawat kita. Bagaimana kita pemahaman tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu motivasi, hukuman, restitusi? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama motivasi. Dan menurut Jian dosen, bukunya Turing School Discipline, ini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi menurut Jian dosen ini, teori motivasi itu ketika kita memotivasi itu ada tiga ya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketika kita berada dalam suatu kelompok supaya kita terhindar dari ketidaknyamanan